Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, bobotoh salam dunia. Selamat datang kembali di episode ke-10 Bobotoh Corporate bersama saya Ferry. Dan kali ini kita bakal ngebahas laga yang paling ditunggu-tunggu di seluruh penjuru Indonesia, terutama di dunia sepak bola nasional, karena tanggal 11 Januari, hari Minggu nanti, Persib akan menghadapi lawan salah satu rival yang beberapa tahun terakhir ini sangat bertarung dengan seru, yaitu Persija Jakarta. Oke, bobotoh, laga klasik ini bukan cuma soal adu taktik, tapi juga soal harga diri, soal gengsi, dan juga kali ini berbicara siapa yang akan menjadi pemuncak klasmen di putaran pertama. Oke, bobotoh, pertandingan ini rencananya akan digelar hari Minggu 11 Januari 2026 di GBLA. Persib menjadi tuan rumah dan menjadi pertarungan yang besar di awal tahun ini dan mendapatkan perhatian sangat tinggi. Kita lihat juga bagaimana perang di luar stadion beberapa hari terakhir, cywar dilakukan oleh kedua pendukung. Memang beberapa tahun terakhir ini Persib dan Persija menjadi rival yang ini menjadi warna sendiri di dunia sepak bola Indonesia. Oke, bobotoh, dan kabar mengejutkan beberapa hari terakhir ini memang datang dari pemuncak klasmen ya, Borneo FC yang baru saja terpleset kalah dari Persita. Artinya apa? Pemenang dari laga nanti, pemenang laga Persib lawan Persija ini otomatis bakal mengkudeta puncak dengan 38 poin. Gak ada pilihan lain, win or nothing. Oke, bobotoh, kita bedah dulu datanya ya. Kondisi klasmen sekarang ini memang lagi panas-panasnya. Kalau kita lihat data klasmen, sementara Borneo ada di puncak, tapi unggul satu pertandingan. Borneo mendapatkan poin 37, sementara di peringkat kedua ada Persija Jakarta, sama poinnya dengan Persib Bandung, sama 35. Persib ada di peringkat ketiga, tapi Persija unggul selisih gol ya. Sedangkan di peringkat keempat ada Malut United yang sudah 17 kali menjalankan pertandingan dan meraih 34 poin. Selanjutnya bobotoh, Persib memang datang kali ini dengan sedikit rasa penasaran setelah pertandingan terakhir imbang 1-1 lawan Persik Kediri lewat gol Sadi Ramdhani. Sempat ya kita menang, harusnya kita meraih poin, tetapi kartu merah Sadil sendiri dan gol di menit-menit akhir jelang akhirnya pertandingan tidak menyempurnakan poin kita 3, tapi hanya berbagi 1 poin dengan Persik. Tapi tenang bobotoh, kali ini Persib lawan Persija Jakarta ini kita akan mendapatkan dukungan langsung penuh bobotoh di GBLA, dan pastinya ini akan berlipat ganda ya. Di sisi lain Persija baru saja menang 2-0 lawan Persijap Jepara. Persija lagi punya tren yang positif, tapi ingat ini Bandung bukan tempat yang ramah buat tamu, apalagi buat macan Kemayoran ya. Dukungan penuh bobotoh akan memberikan energi lebih bagi Persib Bandung. Oke, mengenai head to head Persib dan Persija, dari 10 pertandingan memang 10 pertemuan terakhir Persib dan Persija, Persib lebih unggul. Persib mendapatkan 5 kemenangan serta Persija 2 kemenangan, sementara imbang 3 kali. Namun secara keseluruhan juga di 21 terakhir pertandingan Persib menang 6 kali, sementara Persija 5 kali menang dan draw 10 kali. Sementara Persib 5 kali kemenangan itu di kandang dan Persija
3 kemenangan di kandang. Kemudian untuk data lainnya, ini sejak dipegang oleh coach Bojan Hodak, Persib belum pernah kalah dari Persija ya. Terakhir kita main Februari 2025, skor terakhir di pertandingan Persib Persija secara head to head itu kita berlangsung seri 2-2, dan di 23 September 2024 kita menang 2-0 di Bandung. Kemudian ada satu hal lagi yang menarik, beberapa hari yang lalu atau kemarin hari, pelatih Persija Mauricio Souza terang-terangan memuji Persib sebagai tim dengan investasi terbesar di liga. Dia mengatakan bahwa skuad Bojan Hodak kali ini punya kedalaman skuad yang luar biasa, apalagi dengan adanya pemain seperti Tom Hai, kemudian Eliano Reinder, tapi juga sebenarnya Souza ini juga nantang ya, dia yakin timnya bisa memberikan kejutan di Bandung. Gimana Bobotoh? Kita lihat nanti ya. Nah, sebelum melanjutkan, saya juga mengajak pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe channel ini karena saya akan semakin bersemangat untuk konten ya. Selanjutnya Bobotoh, nah dari persiapan pertandingan besok ini kita update squad dulu ya, siapa yang absen. Yang pertama di kubu Persib, kita dipastikan tidak akan diperkuat oleh Sadil Ramdhani karena Sadil Ramdhani mendapatkan kartu merah di laga lawan Persik Kediri. Padahal ini sayang sekali, Sadil ini lagi on fire dan memang lebih leluasa untuk memberikan kekuatan di sayap kirinya Persib ya. Selanjutnya ada Andrew Jung, striker andalan kita ini dipastikan juga tidak akan memperkuat Persib di laga lawan Persija dikarenakan cedera hamstring. Ini kehilangan besar bagi lini serangnya Persib. Kemudian juga ada Federico Barba yang sedang menjadi perbincangan apakah Barba ini akan bermain atau tidak. Menurut saya kalau misalkan Federico Barba bisa bermain, tentunya ini akan menjadi kekuatan yang bagus buat Persib karena Federico Barba ini punya peran penting di lini belakang Persib, terutama di kiri dan juga build up ya. Kemudian juga yang masih tanda tanya ini Lucho apakah nanti akan bermain atau tidak. Dan kabar baik di Persib sebetulnya ada Maklok, Eliano bisa bermain, Beckham Putra kemarin sempat cedera ya. Tapi kita lihat apakah nanti akan dimainkan atau tidak. Dan Teja Paku Alam juga sudah kembali berlatih normal. Kemungkinan kita bakal tampil dengan pertahanan yang lebih solid ya. Mudah-mudahan terutama di lini tengah dengan kehadiran Mark Locke. Dan di kubu Persija sendiri yang pertama ini ada Fabio Calonego yang absen karena sanksi kartu. Kemudian juga ada Rio Matsumura yang masih absen dikarenakan sanksi komdis. Dan kita lihat juga beberapa pemain Persija yang diragukan kebugarannya. Ada penyerang Gustavo Almeida, tapi kita lihat apakah nanti akan main atau tidak. Selanjutnya Persija juga kemungkinan bakal turun dengan banyak pemain muda atau wonderkid ya. Di pertandingan terakhir ada pemain muda Persija yang memberikan andil bagi Persija. Dan dengan agak pincangnya kubu Persib, terutama Barba nih, Bojan Hodak nih harus jeli memanfaatkan kondisinya seperti ini. Baik Bobotoh, selanjutnya meskipun ada beberapa yang absen, tapi laga ini juga tetap menjadi pembuktian bagi pemain Persib. Mata kita bakal tertuju pertama kepada William Barros, pencetak gol terbanyak kita sejauh ini dengan 7 gol. Meskipun posisinya bukan striker murni, tapi Barros punya insting predator yang cukup bagus. Dan jangan lupa ini debut perdananya Tom Hai di laga panas ini. Bagi Tom Hai ini bisa menjadi motivasi berlebih, dan Tom Hai juga sangat menantikan pertandingan ini. Jenderal lapangan tengah kita yang bisa
mengatur ritme supaya lini tengah Persija tidak bisa menguasai permainan di sisi tengah. Kemudian ini andai Barba tidak bermain, ini juga PR penting ya, yang terutama ketika build up di pertandingan terakhir lawan Persik, contohnya dengan ketidakhadirannya Barba ini menjadi PR bagi Persib, terutama ketika build up. Jadi aliran bola dari belakang ke tengah kemudian ke depan itu dengan ketidakhadirannya Barba ini menjadi faktor yang kurang bagus buat Persib. Dan dari data, jika Barba tidak main itu hanya satu kemenangan untuk Persib jika Barba tidak bermain. Dan lainnya di sisi lain juga ini ada Maxwell Souza ini yang mengemas 10 gol. Kalau ini bisa menjadi perhatian lebih bagi lini pertahanan Persib ya, Matikardi atau Julio Cesar ini harus kerja keras, harus lebih fokus. Kemudian juga Persib ini harus bisa lebih kreatif dan terutama mengenai fisik, tentunya dengan emosi dan tensi pertandingan yang diprediksi bakal sengit di lapangan. Faktor-faktor non teknis juga Persib harus lebih bisa memperhatikan bagaimana intrik-intrik pemain, kadang ada drama sedikit, ini bisa mengganggu emosi, harus bisa meminimalisir keluarnya kartu, apalagi ada godaan-godaan ataupun intrik-intrik di lapangan. Ini pemain Persib harus bisa lebih hati-hati dan juga mungkin juga harus fokus dalam mengurangi kesalahan. Di pertandingan terakhir bagaimana Teja masih agak panik ya, agak panik ketika beliau harus build up atau umpan, itu juga harus mengurangi kesalahan. Dan kalau kita lihat, menurut saya kunci kemenangan dari pertandingan besok itu pertama fisik. Fisik ini menjadi penting ya. Fisik menjadi penting karena tadi kedua tim akan bermain sangat powerful. Kemudian juga ada lini tengah dan juga transisi. Ketika serangan balik, transisi juga harus penting. Nah, tanpa Andrew Jung, Persib harus lebih kolektif tentunya dalam menyerang. Penyerang Persib baru bisa memanfaatkan umpan-umpan manja dari Tom Hai. Dan juga ada kekuatan Persib sebetulnya di sisi sayap kiri atau kanan. Di kiri andai nanti Berginho ataupun Baros yang bermain ataupun Beckham yang bermain dan disuplai dengan kekuatan atau support dari back kiri dan back kanan yang beberapa kali bisa overlap. Nanti andai kiri itu oleh Putros kemarin ketika menjadi defensive midfielder kan agak kurang ya. Mungkin secara pressingnya bagus, merebut bola bagus, tapi untuk memberikan suplai bola di lini tengah, Putros ketika menjadi defensive midfielder itu agak kurang. Nah, mudah-mudahan kalau nanti Putros menjadi back kiri andai Barba tidak bermain, saya punya harapan ini Putros juga akan memberikan andil yang sangat bagus. Sementara di kanan, back kanan ada Kang Rudianto juga, mudah-mudahan bisa bermain efektif, bisa bermain dengan tenang. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana prediksi untuk line up besok? Menurut saya nanti yang akan bermain di Persib sendiri kemungkinan kiper akan dipercayakan ke Teja Paku Alam, tengah tentunya Patricio Matricardi dan Julio Cesar di bek tengah. Nah, untuk di kiri sendiri andai kata Putros, andai kata Barba bisa bermain, harapan tinggi di Barba ya. Dan di kanan itu ada Kang Rudianto. Andai Barba tidak bermain di kiri, mungkin Frans Putros akan dipercaya. Dan sementara untuk di lini tengah, untuk defensive midfielder, apakah nanti Eliano yang akan dipercayakan dengan Lucho dan Tom Hai, atau kalau misalkan tadi Eliano
eh, menjadi bek kiri itu French Boutros bisa ke tengah dibantu juga, atau Mark ya, masih ada Mark, dan tentunya Tom Hai akan menjadi line up menurut saya. Sementara di kanan itu akan dipercayakan ke William Barros, dan di kiri kita bisa Bergwinho ataupun Beckham. Sementara akan yang menjadi target man kemungkinan itu akan dipercayakan ke Ramon Tanque. Sementara itu kita dengar kabar juga Bobotoh full sold out dalam beberapa hari. Ini juga menjadi perhatian nasional dan juga menjadi perhatian serius bagi keamanan. Ya mudah-mudahan pertandingan besok kita boleh panas secara kompetisi, tapi mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Baik Bobotoh, dengan beberapa data singkat tadi, untuk prediksi sendiri, menurut saya memang tadi kita lebih unggul dari di kandang, kemudian juga di tengah kita punya kedalaman squad yang sangat bagus, dan menurut prediksi saya mudah-mudahan Persib Bandung bisa menang. Perkiraan unggul 2-1, dan yang mencetak gol antara Barros ataupun Ramon Tanque ya. Dan mungkin satu gol itu akan terjadi hasil dari skemanya set piece-nya Persib ya. Oke, Bobotoh, kalau Bobotoh punya prediksi lain boleh di-share di kolom komentar ya. Bobotoh, sekian pembahasan singkat dari saya. Saya juga sudah tidak sabar untuk menantikan pertandingan besok Persib lawan Persija. Sama halnya dengan teman-teman Bobotoh seantero dunia. Kita berikan dukungan positif, tunjukkan kalau kita adalah supporter terbaik di Indonesia, jangan terpancing provokasi. Fokus kita cuma satu, 3 poin dan puncak klasemen. Oke, Bobotoh, terima kasih sudah mendengarkan ocehan saya di episode ke-10 Bobotoh Corporate. Mudah-mudahan Persib bisa meraih hasil sempurna nanti di GBLA. Terima kasih Bobotoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persib juara.